Selamat siang pemirsa Metro TV Sumut kembali hadir dalam Dialog Sumut, sebuah program yang mengupas berita dari berbagai sisi di Sumatera Utara. Saya Dana Pangaribuan, inilah Dialog Sumut selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus melakukan pengkajian konsep kenormalan baru dalam menghadapi pandemi COVID-19. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengaku sudah memanggil para pakar dari berbagai sektor untuk menyusun rancangan kebijakan new normal. Pelaksanaan kesiapan kita dalam menuju ke sebuah tatanan baru, ke sebuah normal yang baru. Kita ingin TNI, Polri ada di setiap keramaian-keramaian untuk lebih mendisiplinkan masyarakat. Menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah akan memberlakukan kebijakan new normal di setiap sektor kehidupan masyarakat. Untuk Provinsi Sumatera Utara, new normal belum diterapkan, namun pengkajian konsep kenormalan baru terus dilakukan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengaku pengkajian kenormalan baru melibatkan para pakar di setiap sektor, baik pendidikan, usaha, pariwisata, maupun sosial budaya. Saya belum menentukan ini kapan. Waktunya kan belum. Berarti tanggal 7 belum kita mulai, Pak? Tergantung ini sekarang konsepnya. Saya berikan waktu 14 hari. Sehingga sampai ke 14 hari ini kita sedang melakukan uji coba di kabupaten dan kota. Gubernur Edi Rahmayadi menambahkan pengkajian konsep new normal dilakukan selama 14 hari sejak 30 Mei lalu. Rencananya konsep kenormalan baru akan dikaji berkelanjutan yang ditargetkan dapat diterapkan pada 1 Juli 2020 mendatang. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Metro TV. Dalam Dialog Sumut hari ini kita akan membahas tema Siapkah Sumut New Normal bersama dengan dua narasumber saya yang sudah terhubung melalui sambungan video call. Bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Alwi Mujahid Hasibuan dan Pakar Kesehatan Universitas Sumatera Utara Dr. Ayodhya Pitaloka Pasaribu. Selamat siang dokter dan Bapak. Ya, selamat siang. Baik, untuk memulai dialog kita hari ini saya akan terlebih dahulu bertanya kepada Pak Alwi selaku Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara. Pak Alwi, kemarin tanggal 6 Juni terjadi penambahan kasus COVID-19 tertinggi, yakni sebanyak 60-an kasus. Kemudian bagaimana saat ini rasio penularan ataupun angka dari reproduksi virus COVID-19 di wilayah Sumatera Utara, Pak Alwi? Sebenarnya dibanding daerah lain kita termasuk yang relatif rendah ya, kalaupun ini termasuk tinggi untuk kurun waktu sebelumnya. Artinya hari per harinya memang kemarin itu 68 termasuk yang tertinggi, tetapi daerah lain ada yang sampai 1000-an kan itu. Baik. Dan kemudian ini kan fluktuatif, dan hari ini ada kenaikan, ada 2 hari yang lalu ada kenaikan 12, kemarin ada 16, hari ini 45. Jadi memang ada dibanding beberapa saat yang lalu ini termasuk peningkatan kasus yang cukup tinggi dibanding sebelumnya. Tapi kalau dibanding yang daerah lain kita ini masih termasuk rendah sebenarnya. Baik, untuk penularan sendiri masih terbilang tinggi. Namun jika dibandingkan dengan daerah lain ini terbilang rendah ya Bapak. Bapak, sejauh ini kan sudah dilakukan pengkajian mengenai kenormalan baru oleh pihak Pemprov Su bersama gugus tugas selama 14 hari sejak tanggal 30 Mei lalu. Lalu seperti apa saat ini sudah pembahasan konsep kenormalan baru yang sudah dikaji? Terima kasih ya. Dalam hal ini sebenarnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah pimpinan Pak Gubernur ya, sebagai Gubernur maupun sebagai Ketua Gugus Tugas tidak ingin terburu-buru. Baik. Ini atau normal baru ya. Beliau ingin mendapat informasi yang seluas-luasnya dari kalangan kalangan intelektual ya, guru-guru besar kita, para dokter-dokter kita, termasuk yang menekuni keilmuan epidemiologi ya,
Dan kemudian dari beberapa kalangan ini selain epidemiologi tadi ada juga guru-guru besar yang lain atau ilmuwan-ilmuwan yang lain, baik itu ilmu sosiologi dan sebagainya. Dari berbagai hal ini kemudian didapatkan susun menjadi satu konsep dasar bagaimana normal baru itu dilaksanakan di Sumatera Utara. Diharapkan itu tanggal 13 nanti itu sudah selesai konsep dasar itu tadi, sudah bisa kita sampaikan ke kabupaten kota untuk kemudian dilakukan kajian oleh kabupaten kota yang ada, dan mereka akan menentukan normal baru seperti apa yang mereka akan laksanakan di daerahnya masing-masing. Nah, kemudian kabupaten kota ini boleh memilih apa yang sudah ditawarkan oleh gugus tugas provinsi, boleh juga dia menambahi, boleh mengurangi, atau boleh sama sekali dia menggunakan yang lain. Terserah aja. Nah, tetapi nanti sekitar tanggal 20 nanti kita harapkan kabupaten kota ini sudah menyampaikan kepada kita di gugus tugas provinsi untuk kemudian kita himpun, kita kaji lagi, dan kemudian untuk kita formulasikan lagi. Baik. Dan nanti pimpinan kita akan mengambil keputusan seperti apa nanti yang akan kita usulkan kemudian kepada pemerintah pusat. Baik. Kira-kira begitu yang yang ingin kita lakukan. Dan ini alhamdulillah ini ternyata sesuai dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden. Ada 5 poin yang harus kita perhatikan. Baik, Pak. Dalam menerapkan new normal ini, ya. Jadi ya kira-kira sinkron lah dengan apa yang kita lakukan di sini dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden pada kemarin Vidcon dengan para gubernur se-Indonesia. Baik. Seperti itu. Saya akan beralih ke Dr. Ayodhya. Dr. Ayodhya, ini kan sebagai pakar kesehatan, bagaimana Anda melihat kondisi COVID-19 di wilayah Sumatera Utara dan apa sebenarnya new normal tersebut untuk di wilayah Sumatera Utara? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita melihat informasi dari media-media massa beberapa hari ini, juga membuka dan mendengar website dari gugus tugas, situasi COVID untuk Sumut saat ini kita semua menyadari bahwa kasusnya masih meningkat dari hari per hari. Seperti Dr. Alwi juga menyebutkan tadi bahwa beberapa hari belakangan juga peningkatan kasus cukup banyak. Baik. Nah, sebagai contoh misalnya hari ini saja itu kasusnya meningkat dari 607 sekarang jadi 635. Dan khusus untuk wilayah Medan sendiri yang mempunyai 2/3 dari seluruh kasus Sumatera Utara juga peningkatannya cukup signifikan, 414 ke 434. Belum lagi angka PDP juga yang meningkat. Baik. Kematian juga masih meningkat dari 49 ke 54 orang per hari ini. Kemudian kalau kita breakdown juga berdasarkan usia, untuk kelompok usia anak yang dianggap tadinya isunya adalah kebal terhadap COVID, ternyata tidak. Baik. Sampai saat ini, ya per hari ini, PDP anak itu sudah ada 262 orang. Dan yang positif ada 24, saya pikir hari ini mungkin sudah bertambah, dan 3 diantaranya juga meninggal karena COVID. Jadi kalau kita melihat situasi bahwa COVID di Sumatera Utara ini sudah menyebar di hampir semua wilayah Sumatera Utara. Baik. Walaupun memang ada 13 kabupaten kota yang memang masih bersih dari COVID. Kemudian kalau dilihat dari Medan sendiri sepertinya semua wilayah sudah jadi merah nih, on fire nih sekarang. Jadi tidak ada wilayah sebenarnya yang aman nih untuk COVID di wilayah Sumatera, di Medan. Nah, kalau saya perhatikan dengan melihat angka kasus COVID yang meningkat hari ke harinya, sayangnya ini tidak dibarengi dengan kesadaran dan kepatuhan dari sebagian masyarakat. Kalau kita lihat di jalanan makin banyak orang yang keluar rumah, kemudian saya kemarin pergi ke wilayah ke daerah Setiabudi itu sore macetnya luar biasa, jadi seperti tidak ada kejadian apapun. Bahkan beberapa kita lihat orang-orang berkumpul, bergerombol tanpa melakukan etika jaga jarak ataupun penggunaan masker. Saya pikir kalau situasi seperti ini
terus-menerus terjadi, kita akan melihat lonjakan kasus yang tinggi, Baik. tentu setiap harinya. Baik dokter, Kemudian dokter kita kalau- tahan dulu dokter, kita harus jeda Iya. sebentar dan tadi kita akan mempertanyakan kembali seperti apa sebenarnya kondisi masyarakat menuju new normal ini. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita setelah jeda berikut ini. Tetaplah di Dialog Sumut. Anda masih bersama kami di Dialog Sumut dan kita lanjutkan perbincangan dalam Dialog Sumut. Dan saya akan lanjutkan ke Dr. Ayodhya. Dokter tadi menyampaikan bahwa saat ini masyarakat masih melakukan aktivitasnya seperti biasa meskipun kita belum menerapkan new normal. Sebenarnya untuk penerapan new normal ini, apa saja yang perlu diperhatikan? Karena kebijakan ini bukanlah kebijakan tanpa resiko. Ya, tentu saja setiap kebijakan yang diambil pastinya akan ada resiko di situ. Tapi saya yakin bahwa pemerintah tentu memutuskan masuk ke dalam tatanan new normal, pastilah sudah melakukan kajian dan analisis yang menyeluruh. Dan tentu saja sudah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Baik. Jadi tadi Dr. Alwi juga sudah menyampaikan sebenarnya bahwa ada beberapa syarat-syarat. Seperti yang pertama adalah bukti bahwa penularan itu sudah terkendali. Kalau secara epidemiologis dinilai dari nilai R0. Jadi yang dianggap bahwa penularan itu sudah terkendali apabila R0-nya di bawah 1. Kalau kita lihat situasi Sumut, tadi saya sebelum ke sini itu rapat, ada juga ahli epidemiologi di situ yang menyebutkan bahwa R0 Sumut secara umum saat ini adalah 2,05. 2,05. Nah, jadi artinya satu orang akan beresiko menularkan pada 2 orang lebih lagi. Nah, Baik. kemudian yang kedua, adalah tersedianya fasilitas dan tenaga kesehatan yang cukup. Kita ada sebut 3T, testing, tracing, dan treating. Kemudian dokter, Halo? saya akan alihkan ke Pak Masih Alwi. dengar ya? Pak Alwi, tadi disebutkan bahwa Dr. Ayodhya menyatakan bahwa saat ini aktivitas masyarakat di wilayah Sumatera Utara, khususnya di Medan, masih terlihat dilakukan seperti biasa, warga masih beraktivitas, namun kita sendiri belum melakukan atau belum menerapkan new normal. Dan untuk menerapkan new normal sendiri, tadi angka R0-nya sendiri harus di bawah 1. Tanggapannya Bapak? Itu kan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh yang dipersyaratkan oleh WHO. Ada 6 poin itu. Salah satunya yang terakhir itu adalah peran serta masyarakat dalam rangka menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, di satu sisi bahwa kita ini memang tidak bisa terus bersemi dengan suasana COVID yang seperti kemarin, kita di rumah aja semua, itu tentu tidak menolong kepada kita. Itu mungkin kita selamat dari COVID tapi tidak selamat dari situasi ekonomi yang semakin memburuk. Baik. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan baik, tetapi kita terhindar dari COVID. Baik. Itulah yang disebut dengan normal baru. Artinya normal dalam suasana COVID, seperti itu. Kalau yang mengenai masalah-masalah kesehatan ini, saya rasa ini kita bisa kejarlah beberapa. Nah, sekarang misalnya seperti yang disampaikan oleh Dr. Ayodhya tadi, bahwa kemampuan kita sekarang untuk tes itu sudah mendekati 1.000. Kita Baik. sekarang yang sudah berjalan itu 700 ya. 300 di lab Rumah Sakit USU, 350 di FK USU, 50 di Adam Malik. Sementara kita masih ada menunggu ini dari Rumkitdam dan dari Pelindo yang juga mudah-mudahan sekitar Artinya, 300 gitu Pak ya. Alwi, artinya Sumut kalau optimis kita- ya Pak menuju new normal? Kita akan menyiapkan sehingga persyaratan yang 6 itu bisa terpenuhi. Sehingga kita memang betul-betul siap untuk menghadapi normal baru ini. Pak Alwi, selanjutnya Itu untuk menjadi persyaratan. Ya. pengkajian ini sendiri kan sudah dilakukan, kemudian akan sektor-sektor tertentu juga menjadi perhatian. Namun ada satu sektor yang mungkin memberikan atensi lebih. Ini kira-kira di sektor mana Pak? Apakah pendidikan, kesehatan, atau ekonomi Pak?
kalau kita yang menyangkut anak sepertinya ya, jadi yang kita undang itu khusus kita mengundang dokter anak satu session ya, karena bagi kita anak ini penting ya, kita harus betul-betul mengkondisikan bagaimana anak kita ini bisa bersekolah dan beraktivitas dalam keadaan yang betul-betul aman sehingga mereka tidak terpapar oleh COVID ini. Baik, kita ke dokter. Dokter Ayodia, ini tanggapan Anda sebagai pakar kesehatan melihat apakah protokol kesehatan di wilayah Sumatera Utara ini sudah berjalan cukup baik di tengah pandemi COVID-19? Ya, sebenarnya kalau kita lihat protokol yang disiapkan pemerintah itu sudah cukup baik. Namun peran serta masyarakat sebenarnya yang diharapkan. Jadi tantangan untuk penerapan new normal ini tentunya bisa terjadi dari dua sektor. Baik. Pertama dari sektor masyarakat. Kita sangat mengharapkan peran serta dari masyarakat, kepatuhan dalam mengikuti aturan pemerintah, kemudian kepedulian untuk menjaga baik diri sendiri maupun orang lain. Nah, kemudian satu lagi itu sektor kesehatan. Nah, bagaimana pemerintah membantu untuk meningkatkan kapasitas deteksi. Tadi Baik. seperti Dr. Alwi bilang bahwa alhamdulillah Sumut sudah bisa 700 dan nanti akan sampai 1000. Nah, ini sangat diharapkan memang deteksi yang cukup besar dengan menggunakan PCR, tidak hanya dengan rapid diagnostic test, rapid test. Karena kita tahu bahwa rapid test ini berupa antibody. Jadi dia tidak bisa digunakan sebagai deteksi, tapi bisa dipakai sebagai screening di awal. Jadi Baik. ini adalah hal-hal yang perlu kita siapkan. Ada dua sektor ya dokter, sektor masyarakat dan juga sektor kesehatan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam pengkajian new normal. Kemudian Pak Alwi, menanggapi hal tersebut tentunya ada peran serta masyarakat. Ini kan saat ini Sumatera Utara untuk lokasi wisata juga sudah dibuka, kemudian usaha sudah dibuka. Ini apakah memang diizinkan mengingat bahwa pengkajian masih dilakukan dan kita masih menuju new normal? Itu memang tidak bisa juga kita tahan ya, tetapi kita bagaimana menjaga masyarakat kita ini untuk bisa betul-betul aman ya. Seperti itu barangkali ya. Jadi kita berharap semua masyarakat ini mau menjaga dirinya, menjaga keluarganya. Kita memang harus mendorong masyarakat ini menerapkan protokol kesehatan. Nah, sebenarnya ini tidak terlalu sulit untuk dilaksanakan, tetapi membiasakan masyarakat ini tentu juga tidak mudah, ya. Apalagi masyarakat kita ini, terutama di daerah-daerah perkotaan ini kan sedikit tidak peduli dengan situasi itu. Jadi memang ini Pak Alwi, berarti tantangannya adalah masyarakat sendiri harus menerapkan protap COVID-19. Kita akan lanjutkan lagi Pak Alwi seperti apa nanti sosialisasinya kepada masyarakat mengenai pengkajian new normal. Tapi sesaat lagi setelah jeda berikut ini, pemirsa kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Kembali lagi di Dialog Sumut dalam tema Siapkah Sumut New Normal. Saya akan lanjutkan lagi perbincangan dengan Pak Alwi. Pak Alwi, tadi disebutkan bahwa tantangannya adalah mengedukasi masyarakat terkait dengan protap COVID-19. Kemudian sosialisasinya sendiri seperti apa Bapak untuk ke masyarakat? Mengingat bahwa saat ini aktivitas sudah berjalan. Sosialisasi sebenarnya ini sudah cukup gencar ya, baik dari semua aparat kita ya. Saya bukan ahli sosiologi ya, ini barangkali harus ada kajian yang lebih mendalam tentang sosiologinya seperti apa, sehingga akan ditemukan nanti himbauan-himbauan ataupun cara-cara yang membuat masyarakat itu lebih ikut terhadap apa yang sudah kita himbau. Saya lanjut ke Dokter Ayodia. Tadi sosialisasi juga harus dilakukan secara masif. Kemudian dokter, tanggapan pakar melihat apakah masyarakat sudah teredukasi sejauh ini, dokter? Ya,
tentunya mengubah kebiasaan yang sudah dilakukan bertahun-tahun itu membutuhkan waktu, bahkan berpuluh tahun ya. Jadi misalnya sebagai contoh mengajari masyarakat untuk antri aja sampai sekarang tuh masih banyak bolongnya sebenarnya. Jadi kita tetap optimis. Salah satunya adalah kesadaran masyarakat bagaimana cara membuat masyarakat itu merasa penting untuk menjaga dirinya dengan penggunaan masker dan segala macam. Nah, kemudian dari pemerintah sebenarnya usaha-usahanya sudah cukup maksimal. Sebagai contoh misalnya kita sering dapat SMS loh dari gugus tugas bagaimana cara pencegahan untuk COVID. Nah, seperti itu. Kemudian yang kita sarankan adalah pemberian edukasinya secara terus-menerus. Pak Alwi, kami melihat bahwa kita mencontoh negara-negara lain yang sudah membuka new normal, namun terjadi lonjakan. Apakah ini juga jadi pembelajaran bagi tim gugus tugas juga Pemprov untuk mengkaji new normal nantinya? Oh iya, kita sebenarnya kan masih mengkaji kalau kita ini kan. Masyarakatnya ini yang sudah abnormal ini. Jadi artinya sudah jalan seperti normal yang dulu gitu. Itu kan abnormal jadinya. Ya. Jadi kalau sebenarnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini gugus tugas ini masih melakukan kajian formula terbaik apa yang bisa kita tawarkan kepada kabupaten kota untuk bisa dipilih ataupun dipelajari dan disesuaikan dengan kondisi setempat. Kita tidak pernah berpikir Pak Gubernur berharap ini bottom up dia, bottom up. Jadi dari bawah, betul-betul dari bawah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan fakta dan data yang ada di masyarakat. Ada pembelajaran ya Pak Alwi untuk menerapkan ataupun mengkaji konsep kenormalan baru. Dokter, tanggapannya? Iya, oh iya, saya itu setuju kan dan kita... saya juga ikut beberapa kali rapat ya, terutama terkait urusan pendidikan. Memang saat ini memang pemerintah masih melakukan kajian karena memang Pak Gubernur juga tidak mau terburu-buru. Jadi memang melibatkan berbagai stakeholder untuk diajak berdiskusi sehingga benar-benar dirumuskan sesuatu new normal yang bagaimana yang mau diadopsi. Tentunya akan berbeda untuk tiap wilayah yang zona merah, kuning ataupun yang hijau. Saya setuju dengan Dr. Alwi. Dokter Ayudhya, pertanyaan terakhir. Sumut siap tidak untuk menerapkan new normal? Saya pikir harus siap ya, tapi tentu dengan kerjasama semua. Nah, tadi seperti sudah kita diskusikan bahwa agar suatu wilayah bisa memasuki fase new normal, tentu ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Nah, kita evaluasi lagi. Kasus di Sumut saat ini masih meningkat dengan R0 2,05. Kemudian juga kasus meninggalnya masih naik terus. Kemudian kapasitas lab juga yang masih tetap harus ditingkatkan. Jadi masih ada beberapa hal yang memang harus kita siapkan. Baik dok. Dan saya lempar ke Pak Alwi. Pak Alwi, pertanyaan yang sama. Sumut siap atau tidak untuk menerapkan new normal? Siap, Sumut harus menyiapkan diri untuk menuju normal baru. Harus menyiapkan diri. Bahwa sekarang ada poin-poin yang dipersyaratkan oleh WHO yang belum terpenuhi, itu harus segera kita seriusi untuk memenuhinya. Seperti itu. Jadi harus ada upaya untuk mencapai kondisi yang dipersyaratkan itu sehingga kita dalam menjalankan normal baru itu kita bisa terjaga, bisa aman, bisa tetap melaksanakan kehidupan kita tanpa harus terpapar oleh COVID. Jadi itu yang memang ini tidak mudah, tetapi kita harus upayakan. Karena kalau tidak, berarti kita akan sembunyi terus. Dan itu tentu tidak baik untuk kita, karena ekonomi kita akan semakin terpuruk dengan situasi itu. Nah, jadi mau tidak mau, kita harus betul-betul menyiapkan diri untuk menuju normal baru ini. Baik, terima kasih dokter dan juga Pak Alwi sudah bergabung bersama kami di Dialog Sumut. Dan memang untuk menerapkan new normal ini sendiri pengkajian masih dilakukan, kemudian perlu peran serta masyarakat untuk mendukung penerapan new normal. Dan pengkajian ini juga akan melibatkan tiap-tiap daerah di wilayah Sumatera Utara, mengingat bahwa kultur di tiap daerah ini berbeda. Dan diharapkan lonjakan kasus COVID-19 di wilayah Sumatera Utara ini dapat menurun sehingga new normal nantinya di wilayah Sumatera Utara dapat diterapkan. Terima kasih Bapak dan Ibu.
Pemirsa, demikianlah Dialog Sumut hari ini. Saksikan Dialog Sumut setiap Selasa dan Kamis pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saya Dana Pangaribuan bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.